Sister, pagi-pagi kita akan berbicara tentang perasaan begitu ya, Sister. Iya. Menjaga perasaan, itu adalah topik Iya. kita pada pagi kali ini Iya. begitu. Sister, sebenarnya perasaan itu bisakah digambarkan, Sister? Tidak bisa digambarkan secara fisik, tapi secara mental kita tahu perasaan kita seperti apa. Adakah saya sedih, adakah saya gairah, adakah saya bahagia, adakah saya menunggu, adakah saya capek, itu kan perasaan. Dan jika kita bisa melihat apa yang kita rasakan pada waktu tertentu, kita bisa adjust, kita bisa coba mengubahnya sesuai dengan kehendak kita supaya menjadi lebih gairah atau lebih aktif atau lebih diam atau lebih merenung begitu. Begitu ya, Maka Sister. jika kita tahu perasaan kita, kita bisa atur ya supaya dia menjadi paling baik untuk kita pada waktu itu sesuai dengan situasi itu. Di mana sebenarnya letak perasaan itu, Sister? Karena kita kan pasti memiliki perasaan. Di mana itu sebenarnya letaknya, Sister? Biasanya orang berpikir perasaan ada di sini, Hati begitu ya. Tapi sebenarnya perasaannya di sini, jiwa. Di sini, Sister. Ya, maka jiwa yang berpikir, jiwa yang punya kesadaran, jiwa yang ada feeling, jiwa yang ada emosi, jiwa yang mengambil keputusan, jiwa yang berlakon lewat tempatnya di sini, lewat badannya. Maka ini tempat jiwa, namanya singgasana jiwa. Dan oleh karena itu bagian tengah-tengah dahi ini dianggap sangat penting dan dikasih tanda sebagai peringatan bahwa jangan lupa walaupun kita punya badan cantik, inilah yang jadi pengendali. Jadilah cantik di sini dan miliki keseimbangan antara jiwa raga. Sister, sering sekali dalam satu hari itu kita berubah-ubah perasaan begitu ya. Terkadang kita marah, terkadang kita senang, terkadang kita sedih. Sebenarnya apa penyebabnya, Sister? Apakah bisa dikatakan pikiran kita yang berubah-ubah begitu, Sister? Tidak ada pengendalian yang bagus, sehingga kita mengizinkan pikiran kita, emosi kita datang dan pergi sesuai dengan tempat di mana kita berada, sesuai dengan situasi, sesuai dengan orang. Kita berubah, misalnya di kantor dia peramah, dia pulang dia marah. Bagaimana kita bisa menjaga perasaan ini, Sister, sesuai dengan topik kita begitu? Oke, saya suka satu perkataan yang Anda gunakan, rapuh. Apa yang rapuh? Jiwa yang rapuh atau perasaannya rapuh? Jiwa kita begitu. Jiwa, maka jiwa tidak kuat. Jiwa yang tidak kuat rapuh, cepat sensitif, cepat ngambek, cepat bahagia. Dengan hal-hal kecil dia bisa berubah suasana hatinya. Maka dengan terus mawas diri, kita bisa menghandle suasana hati kita dimanapun kita berada. Jika ada fluktuasi itu menunjukkan Kita tidak tidak ada stabil begitu ya. Maka rapuh itu bukan feeling, tapi jiwa. Jiwanya yang Maka rapuh jiwa ya, yang tahan banting bisa mengatasi banyak badai yang datang memukulnya bertubi-tubi, tapi dia tetap bisa maju dan maju dari pengalaman badai itu. Dan dia jadi jiwa yang penuh pengalaman, kuat, tahan banting, bisa dipercaya, dan suasana hatinya tetap selalu stabil. sama. Jika sudah terlanjur begitu tersakiti, kan tentu ini harus disembuhkan begitu ya, Sister ya. Apa yang harus segera kita lakukan untuk menyembuhkan diri sendiri begitu, Sister? Dari pengalaman saya sendiri ya, saya ada banyak luka-luka masa lampau, ada pada dahulu ya, sebelum saya belajar meditasi. Tapi dengan meditasi, saya bukan saja dapat menyembuhkan luka-luka masa lampau, tapi saya juga bisa beri cinta kasih pada mereka yang melukai saya. Karena mereka tidak tahu, mereka manusia, mereka melakukan sesuatu yang wajar bagi seorang manusia. Dan oleh karena saya paham mereka itu, dan saya mengerti kenapa dia melakukan itu, saya bisa mencintai mereka, bisa memaafkan mereka, dan saya bisa move on. Tapi jika kita tidak tahu kenapa orang itu buat jahat pada kita,
kita menjadi bingung. Maka kita tahu mereka juga manusia. Mereka ada kompetisi lah, mereka mau memiliki kita lah, ada perasaan mereka iri, mau ya membuat kita sedih lah, ada sesuatu. Karena mereka lemah, maka saya memberi mereka ya pemaafan. Bukan berarti saya baik jika saya maafkan mereka. Saya baik pada diri saya. Oh begitu Kak Sister? Kenapa? Jika saya memaafkan mereka dari dalam diri saya, tidak ada lagi perasaan marah, tidak ada lagi dendam, saya bisa move on. Begitu. Maka saya membuat titik. Saya tidak ada lagi marah jika saya lihat mereka. Saya senang. Karena saya mau move on. Daripada saya menjadi macet dalam satu situasi, dan izinkan situasi itu mengendalikan atau mengontrol hidup saya untuk 5 tahun, 10 tahun. Ada yang seperti itu. Karena dia sudah terperangkap dalam satu situasi yang sangat parah. Dia ingat peristiwa itu untuk beberapa tahun. Sehingga dia bisa dapat balas dendam. Itu bagus, hidupnya sia-sia. Dia tidak manfaatkan waktu. Dia punya perasaan negatif, dia melakukan yang negatif, apa karma yang dia lakukan? Perasaan kita itu merupakan tempat paling menyeramkan dan paling membahagiakan sebenarnya ya Sister, jika dikelola dengan benar begitu. Baiklah, kita katakan ada orang yang menyakiti kita. Ya, kita sudah dapat kesakitan yang luar biasa. Adakah kita mau beri perhatian untuk menyembuhkan kita? Dan jadi syukur kita masih hidup dan kita bisa perbaiki kesalahan kita yang membuat orang itu sakit hati. Kita bisa minta maaf atau kita bisa lupa peristiwa itu. Adakah kita mau lakukan itu atau kita menganggap oke, saya disakiti, saya mau menyakitinya 5 kali lipat, 5 kali lebih serius. Adakah saya mau lakukan itu? Maka dia akan mengatakan, oh dia menyakiti saya lebih besar dari kesakitan yang saya kasih pada dia, saya mau gandakan